Tidak selamanya apa atau siapa yang kita miliki atau yang bersama-sama dengan kita akan selalu bersama-sama dengan kita dan akan selalu menjadi milik kita selamanya. Ada masa yang memang ditentukan Tuhan untuk apa atau siapa yang kita miliki itu tidak lagi dapat kita miliki. Semua ini tentu saja menyisakan kepedihan ketika apa yang kita miliki atau siapa yang kita miliki itu tidak lagi ada pada kita. Kita merasakan kehilangan pada saat itu. Kita merasakan bahwa apa yang berharga itu dirampas, diambil, dan menyisakan sebuah kepedihan dan perkabungan yang begitu dalam. Entah itu berupa apa, misalnya kesehatan yang selama ini prima lalu menjadi makin menurun dan kita merasa sehat kita diambil atau dirampas oleh sakit penyakit. Atau mungkin harta benda, barang-barang yang kita miliki, rumah, tempat tinggal, kendaraan, atau apa saja pekerjaan misalnya yang selama ini kita bangga-banggakan lalu kemudian raib dari hidup kita. Kita mengalami kehilangan. Atau mungkin itu juga adalah seseorang yang kita kasihi, yang kita cintai. Dia selama ini bersama dengan kita tetapi Tuhan panggil pulang. Tidak ada lagi yang dapat kita temani dan menemani kita. Tentu saja ini semua sekali lagi menyisakan kepedihan. Mengapa tidak? Karena hal yang paling berharga ketika itu raib dari hidup kita, kita sungguh-sungguh merasakan ditinggalkan. Kita merasakan mengalami kehilangan yang paling dalam karena yang paling berharga dalam hidup itu tidak bersama kita lagi. Namun bagaimana mengatasi hal ini? Itu saja jawabannya adalah jalanilah proses perkabungan atau masa-masa kehilangan itu dengan mengikhlaskannya. Tapi ini bukan perkara mudah. Mengikhlaskan sesuatu yang tadinya ada bersama dengan kita lalu sekarang tidak ada lagi bersama dengan kita, itu perlu waktu yang panjang. Dan bukan saja perlu waktu yang panjang, perlu ada sebuah proses yang dilalui sekaligus juga perlu ada sebuah keyakinan atau mindset baru yang dibentuk dalam diri seseorang. Sehingga apa atau siapa yang paling berharga dan tidak ada lagi bersama dengan kita itu memang menyisakan kesedihan tetapi dapat kita rela untuk melepaskannya. Dengan satu keyakinan dan mindset yang baru bahwa sesungguhnya apa yang ada pada kita bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Dialah yang memiliki segalanya. Begitu juga hidup kita. Kitalah yang dimilikinya. Inilah yang menjadi dasar untuk supaya kita bisa siap dan mengantisipasi saat dimana apa yang kita miliki dan berharga itu hilang dari hidup kita. Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari dua ayat. Yang pertama di dalam Keluaran pasal 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan jadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah Tuhan yang empunya seluruh bumi. Ini ungkapan yang dikatakan oleh Tuhan kepada umat-Nya. Lalu Yesaya 1 ayat 2-3 berupa sebuah teguran. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi. Sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tapi mereka berontak terhadap Aku. Lembu mengenal pemiliknya, tapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tapi umatku tidak memahaminya. Dua bagian sabda Tuhan ditujukan kepada arah yang sama, yaitu umat pilihan Tuhan. Yang pertama sebuah statement yang tegas sekali bahwa kalau seseorang mendengarkan suara Tuhan, berpegang pada perjanjian Tuhan, maka Tuhan akan jadikan dia menjadi harta milik kesayangannya. Bahkan di atas dan melampaui segala bangsa yang lain. Dan bukan itu saja dikatakan bahwa Akulah Tuhan yang empunya seluruh bumi. Berarti kalau hidup kita terus mendengarkan suara Tuhan dan berpegang pada perjanjiannya, kita akan menjadi harta milik kesayangan Tuhan.
Ini penghiburan dan kekuatan buat kita, tetapi sulit untuk kita jalankan. Kenapa? Karena kita seringkali justru tidak mendengarkan firman Tuhan dan tidak berpegang pada perjanjiannya. Saat-saat susah sajalah baru kita dengarkan dan cari-cari firman Tuhan dan berpegang kepada perjanjian Tuhan. Sehingga tidak heran kalau dalam Yesaya pasal 1 ini sudah beberapa tahun kemudian dari kitab Keluaran, dicatatkan teguran Tuhan yang begitu keras tentang bagaimana Tuhan membesarkan umatnya sebagai anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka berontak terhadap Tuhan. Bahkan dikatakan lembu kenal pemiliknya, Israel tidak, keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tapi umatku tidak. Yesaya mau menegaskan tentang betapa berontaknya manusia dari Tuhan yang memilikinya. Itu menunjukkan dan bahkan membuat seseorang makin mengalami sebuah kehidupan yang tambah memprihatinkan. Sebuah kehilangan yang tidak berujung, karena tidak menyadari akan sesuatu yang tidak pernah akan bisa hilang dari hidup dirinya, hidup sehari-harinya. Apa yang tidak bisa hilang? Satu-satunya milik kita yang paling berharga di dunia ini dan tidak bisa hilang adalah bukan apa yang kita miliki atau siapa yang kita miliki, tetapi Tuhan yang memiliki kita. Itulah yang tidak pernah akan hilang. Itulah yang paling berharga. Kesadaran bahwa kita dimiliki oleh Sang Maha Pemilik segalanya, itu menginsyafkan kita bahwa saat apa yang kita miliki itu hilang, siapa yang kita miliki itu pergi dari kita, maka ada satu yang tinggal di hati kita, yaitu bahwa kita dimiliki oleh Sang Maha Pemilik segalanya. Dikatakan tadi bahwa Dialah yang memiliki langit bumi dengan segala isinya, dan dikatakan Dialah memiliki kita sebagai harta kesayangannya. Dia empunya seluruh bumi. Walaupun kita seringkali memberontak dan bahkan tidak mau dimiliki oleh Tuhan karena kita terlalu kesengsem kepada apa yang kita miliki atau siapa yang kita miliki. Sehingga kadangkala tidak heran kalau Tuhan ambil apa atau siapa yang kita anggap itu milik kita. Tuhan ambil dari kita supaya apa? Kita sadar siapa pemilik hidup kita. Bukan masalah apa yang kita miliki atau siapa yang kita miliki, tetapi siapa yang memiliki kita. Dialah Sang Pemilik segala. Ini yang jadi kekuatan buat seseorang saat mengalami kehilangan apa atau siapa dalam hidupnya. Satu yang tertinggal adalah bahwa keyakinan dirinya dimiliki oleh Tuhan. Semua bisa raib. Apa yang kita genggam hari ini bisa hilang dan tidak ada lagi. Apa yang menjadi kebanggaan kita itu juga akan punah dan musnah, tidak bersama kita lagi. Tapi satu yang pasti yang menetap dalam hidup kita dan paling berharga dalam hidup kita adalah kita dimiliki Sang Maha Pemilik segalanya. Bersyukurlah, pujilah Dia, sadarilah dan jalanilah kehidupan yang memang berat ini dengan satu kesadaran, kita miliknya. Selama-lamanya kita miliknya. Ini sudah cukup untuk menegaskan bahwa kita memiliki sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Tuhan mengasihi kita sekalian, karena itu Dia memiliki kita, Dia melindungi kita, Dia terus menuntun hidup kita, sehingga kita mengalami sebuah damai sejahtera yang melampaui akal. Tuhan mengasihi kita, bersyukurlah karena engkau dimiliki oleh Dia, Raja segala raja yang memiliki segalanya. Amin.